Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Irfan, perwakilan dari PT Stanley Black & Decker Indonesia. Hari ini kita akan review satu produk dari DeWalt, yaitu cordless. Nah, untuk cordless kali ini termasuk ke dalam range-nya itu adalah bare unit ya. Jadi kode atau SKU number-nya itu adalah DCD991NT. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mereview produk sejenis yang sama, tetapi part number-nya beda. Yang sebelumnya itu adalah DCD991 aja, tapi packaging-nya itu adalah menggunakan dus. Nah, kali ini packaging-nya itu adalah menggunakan T-Stack ya, atau koper yang kuat, yang kokoh, yang bisa ditumpuk. Nah, fungsi dari alat ini itu adalah digunakan untuk mengebor ya. Bisa digunakan untuk bor besi, bisa digunakan untuk bor kayu, bisa digunakan untuk pasang sekrup, buka sekrup, seperti itu. Nah, sebelum kita review produknya, ayo kita unboxing dulu untuk produknya seperti ini. Nah, untuk packagingnya itu adalah berbentuknya itu adalah seperti ini, sudah menggunakan koper ya, atau T-Stack. Jadi bisa nanti ditumpuk ya, beberapa box nanti ke depan, karena di sini dia sudah ada locknya di sini. Kita langsung unboxing aja untuk produk ini. Tipenya itu adalah DCD991NT ya. Jadi maksudnya itu di sini adalah DCD99 ini adalah kode ya, kode internal. Jadi NT itu adalah, N itu adalah bare unit. Jadi pada saat pembelian ini belum dapat baterai ya, belum dapat chargernya juga. T itu adalah T-Stack. Jadi packagingnya ya. Jadi yang dimasuk T-Stack itu adalah seperti ini kopernya. Jadi N itu adalah bare unit, T itu adalah T-Stack, seperti itu. Nah, sebelum kita unboxing produknya, jadi alangkah baiknya kita jelaskan dulu untuk data spesifikasi yang ada di bagian boxnya ya. Di sini sudah menggunakan itu adalah sudah menggunakan brushless motor ya. Jadi untuk mesinnya ini sudah menggunakan teknologi motornya itu adalah sudah brushless motor. Terus di sini untuk maksimum atau torsi maksimum di sini itu adalah tertera adalah 95 Nm. Jadi torsinya ini cukup besar ya. Terus di sini ada satuan dari Europe atau di Amerika itu adalah 820 UO ya. Jadi UO ini adalah up watt out ya. Jadi satuan ini sih jarang digunakan untuk di Indonesia. Nah, di sini ada speednya. Jadi speed 1 itu RPM-nya berapa, speed 2 itu berapa, speed 3 itu berapa. Di sini tertulis 0 sampai 450 rotation per menit. Speed 2-nya 0 sampai 1300 RPM. Untuk speed 3-nya 0 sampai 2000 RPM ya. Di sini juga sudah dilengkapi lampu LED. Terus di sini juga ada brushless motor ya. Di sini ada gambar, di sini ada SKU number-nya. Di sini juga sudah ada DeWalt. Nah, untuk bagian belakangnya di sini polos seperti ini aja ya. Hanya cuman kode SKU number aja di sini DCD991NT ya. Ayo kita langsung unboxing. Jadi include pada saat pembeliannya itu apa aja? Yang pertama itu adalah dari manual book-nya dulu ya. Yang pastinya itu adalah setiap pembelian dari DeWalt sudah pasti di dalamnya itu sudah mendapatkan manual book di sini ya, buku manual. Jadi untuk tahu cara pemakaian secara rincinya, cara ngecas, cara perawatan segala macam. Jadi nanti dibaca untuk manual booknya secara detail. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan flyer ya, flyer 3 years warranty. Jadi untuk DeWalt ini adalah kita berani menggaransi produknya kita itu adalah 3 tahun ya. 3 tahun, 3 kali penggantian spare partnya free selama jangka waktu 3 tahun. Untuk baterai dan charger sendiri itu kita berani menggaransi charger dan baterai itu adalah 1 tahun ya. 1 kali penggantian baterainya atau charger dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk garansi yang 3 tahun tadi itu adalah untuk unit mesinnya. Ya, 3 kali penggantian spare partnya free selama jangka waktu 3 tahun tergantung nanti mana yang lebih duluan tercapai. Nah, untuk
after sales service-nya untuk DeWalt ini, di mana sih kita bisa menemukan untuk after sales service-nya? Kita sudah ada after sales service di beberapa kota-kota besar di seluruh Indonesia. Nah, di mana sih untuk after sales service yang sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia? Jadi, saya akan lampirkan lagi di slide berikut ini untuk data untuk service center yang ada di beberapa kota besar di seluruh Indonesia. Di dalamnya ini juga sudah dilengkapi dengan kartu garansi pastinya ya. Kartu garansi di sini juga sudah ada untuk kartu garansinya, untuk kartu garansi DeWalt. Selanjutnya sudah mendapatkan ini handle ya. Handle karena mesin ini itu torsinya kan sudah besar sampai 95 Newton. Makanya dilengkapi dengan ada tambahan handle-nya. Supaya nanti pada saat nanti kita ngebor atau mungkin skrup diameter besar, jadi lebih ergonomis gitu ya, lebih powerful, lebih handle-nya lebih kuat seperti itu. Nah, yang pastinya itu adalah sudah mendapatkan unit seperti ini, DCD 991NT. Nah, bentuk unitnya itu adalah seperti ini. Terus sudah mendapatkan koper seperti ini tadi. Ya, itu aja sih yang include pembelian pada saat nanti membeli DCD 991NT ini. Selanjutnya kita akan ketemu untuk di fitur. Sekarang kita akan bahas fitur DCD 991NT ini. Nah, yang pertama itu adalah sudah dilengkapi dengan handle ya. Jadi karena torsinya besar, jadi sudah dilengkapi dengan handle. Jadi nanti cara pasangnya itu adalah di sini. Nah, nanti tinggal disetting ya. Kalau misalkan kerjanya tangan kanan, tinggal disetting di sini, atau nanti kerja di kiri, tinggal disetting di sini. Jadi bisa diputar ya, sesuai dengan kebutuhan. Terus yang selanjutnya itu adalah untuk caknya ini. Caknya ini sudah menggunakan full steel semua ya. Jadi udah besi semua. Dan cara penguncian dan membukanya pun sudah menggunakan keyless ya. Maksudnya itu adalah tanpa menggunakan kunci alat bantu. Selanjutnya untuk setting. Untuk setting torsinya ini sangat smooth sekali ya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi untuk setting torsinya di sini ada posisi 1 sampai maksimum di sini adalah posisi 11. Yang terakhirnya itu adalah posisi drill ya. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan variable speed itu tadi. Nanti di settingnya itu adalah di sini. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan ada tulisan ya. Di sini itu adalah XRP. Apa itu kepanjangan dari XRP? Jadi XRP ini adalah Extended Runtime and Performance. Jadi performanya ini nanti akan nambah 50% apabila nanti kita menggunakan baterainya itu adalah baterai FlexVol seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan baterai-baterai yang standar atau 2 ampere, 4 ampere gitu, 5 ampere, jadi powernya itu adalah standar sesuai dengan spesifikasi yang tadi. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan ada tulisannya itu adalah brushless motor ya. Jadi brushless motor itu adalah sudah tidak menggunakan carbon brush. Jadi pada saat nanti untuk maintenance perawatan mesin ini, jadi kita nggak usah dilihat carbon brushnya udah habis apa belum gitu ya. Jadi sudah tidak ada percikan apinya juga. Dan di bagian depannya ini untuk bodinya itu sudah menggunakan full steel semua ya, full steel semua. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan tombol untuk putaran kiri kanan. Dan untuk switchnya ini sangat smooth sekali ya. Jadi kita contohin, ambil baterai 1. Ya. Jadi untuk putaran kiri kanannya ini sangat smooth sekali ya. Nah, switchnya. Terus di sini untuk gridnya di sini sangat soft ya, dan dilengkapi dengan gerigi-gerigi gitu ya. Tujuannya itu adalah untuk menghindari tangan licin ya pada saat nanti kita bekerja, tangannya keringetan atau basah. Jadi di sini juga sudah dilengkapi dengan soft grip handle. Dan tambahannya lagi itu adalah di sini juga sudah dilengkapi dengan magnetic holder. Jadi magnetic holder ini fungsinya itu adalah pada saat nanti kita bekerja, kan pastinya itu adalah ada mata bor, ada mata obeng, mata skrup gitu ya. Jadi di sini nanti bisa ditempelin di sini atau ditaruh di sini. Dan
Selanjutnya itu adalah di sini juga sudah dilengkapi dengan bell hook ya. Bell hook ini fungsinya itu adalah pada saat nanti kita bekerja di ketinggian, jadi nanti bisa ditaruh di bel ya, atau mungkin diikat celana seperti itu ya, atau mungkin di gantungan alat-alat seperti itu. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur lampu LED ya. Jadi lampu LED ini fungsinya itu adalah untuk menerangin pada saat nanti bekerja di tempat-tempat yang gelap, atau nanti bisa juga dimanfaatkan sebagai senter juga ya. Nah, seperti ini. Jadi tingkat keterangannya itu ada 3. Ini redup, ini sedang, ini yang paling terang seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah untuk baterai. Nah, ini adalah fitur yang paling penting. Karena mesin ini kan jualnya itu adalah cuman bare unit. Jadi baterai apa aja yang bisa dimasukin ke sini, semua baterai DeWalt, baik itu yang 18, 20 atau 60 atau mungkin yang 54 volt itu bisa masuk ke sini. Nah, kita contohkan itu adalah ini adalah baterai 20 volt 2 ampere hour ya. Jadi ini bisa masuk juga. Nah, seperti ini. Oke. Atau kita punya baterai power stack seperti ini 5 ampere hour. Ini juga bisa masuk. Oke. Nah, selanjutnya atau mungkin customer atau mungkin user udah punya baterai DeWalt seperti ini 4 ampere hour atau 5, itu bisa dipakai juga di sini. Atau mungkin yang ini, yang baterai power stack yang 1,7 Ah yang kecil seperti ini juga bisa dipakai. Oke, yang terakhir, atau mungkin pingin meningkatkan performance-nya tadi, pingin untuk memanfaatkan fitur XRP-nya ini tadi, Extended Runtime and Performance, kita menggunakan baterai FlexVol. Nah, seperti ini, baterai FlexVol 9 Ah atau mungkin yang 6 Ah itu juga bisa digunakan di mesin ini. Ya, nanti caranya itu adalah seperti ini, ya sama seperti yang biasa ya. Jadi ukurannya itu jadi lebih besar, jadi lebih berat gitu aja sih, karena untuk dari sisi baterainya kan sudah ukurannya 9 ampere hour seperti itu. Oke, ini bisa semua. Nah, jadi untuk variasi baterai untuk tipe DCD991NT ini jadi banyak ya. Jadi bisa menggunakan baterai yang 2 Ah, 4 Ah, 5 Ah atau 1,7 power stack, ataupun nanti menggunakan baterai FlexVol itu bisa seperti itu. Sebelum kita masuk ke tes performance, sebelumnya saya tadi sudah info ya. Jadi bahwa nanti kita akan bandingkan DCD991NT dengan DCD991 yang polos. Nah, sebelumnya saya ambil dulu untuk unitnya. Jadi, kalau misalkan DCD991NT, bedanya itu hanya cuman di packagingnya aja ya. Kalau yang NT, tadi T itu adalah T-Stack. Kalau misalkan yang DCD991N yang polos, jadi untuk packagingnya itu adalah berbentuknya dus seperti ini. Nah, untuk yang ini, cocoknya itu adalah untuk pekerja atau mungkin user-user mungkin yang projectnya itu sering keluar-keluar, pindah-pindah gitu ya, atau mungkin keluar kota. Nah, cocok nih menggunakan yang ini karena sudah ada case-nya untuk penyimpanan ya. Nah, kalau misalkan untuk harga yang lebih terjangkau, harga lebih ekonomis, pekerjaannya stay di workshop, jarang yang pindah-pindah gitu ya, mesinnya itu di display di rak. Nah, jadi cocok nanti menggunakan ini. Jadi harganya lebih ekonomis. Kalau dari sisi unitnya sendiri, ini sama aja sih, nggak ada bedanya. Nah, bedanya itu hanya cuman di packagingnya aja, ya. Bentuknya sama, ukurannya juga sama, tipenya juga sama. Oke, nah bentuknya sama, ya. Jadi perbedaannya itu hanya cuman di packagingnya aja dan harga pastinya. Selanjutnya kita akan bahas di tes performance. Seperti apa sih kekuatan dari DCD991 ini? Sekarang kita akan melakukan tes performance DCD991NT ini, drill driver ya. Nah, sebelumnya kita edukasi dulu cara pemasangan untuk handle-nya ya. Cara pemasang handle ini sangat gampang sekali seperti ini. Nah, jadi nanti langsung dikunci seperti ini. Oke. Atau nanti orang yang bekerja tangan kiri, jadi nanti pasangnya seperti ini berarti. Nah. Oke. Jadi disetting sesuai dengan kebutuhan aja. Aku kerjanya tangan kanan, jadi aku settingnya seperti ini.
Untuk baterai yang kita gunakan, kita menggunakan variasi baterai nanti. Beberapa baterai yang akan kita gunakan nanti adalah ada 4 ampere. Jadi ini diantaranya aja ya, salah satunya. Tes performance kali ini kita juga menggunakan berbagai macam tes nanti. Pertama adalah kita menggunakan pengeboran di material besi. Tebalnya itu adalah ini 10 mm atau 1 cm. Jadi nanti ada pengeboran di kayu, ada kayu lunak, ada kayu keras. Terus nanti ada proses penyekrupan di kayu keras, kayu lunak, mungkin diameter kecil, ada diameter besar juga. Nah, yang pertama kita akan melakukan pemasangan baterai ya. Jadi kita pilihnya itu adalah baterai yang ini aja, yang 4 ampere hour terlebih dahulu. Untuk proses pemasangan mata bornya ini sangat gampang ya. Jadi kita pelan-pelan seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan udah kencang seperti ini, jadi nanti kita lock aja. Nah, itu udah kencang. Ya, jadi tidak menggunakan alat bantu kunci cak lagi. Jadi ini karena sudah keyless ya. Jadi udah kencang. Ini adalah pemilihan speednya. Untuk speednya kita gunakan speed 2 ya. Nah, jangan lupa untuk setting fitur ini ya. Karena kita prosesnya itu adalah proses drill atau mengebor, jadi kita tempatkan di lambangnya itu adalah lambang bor ya. Nah, ini sudah siap kita gunakan untuk tes performance. Ayo kita langsung aja tes performance. Di materialnya itu adalah material besi, tebalnya itu adalah 10 mm. Ayo kita langsung tes performance di material ini. Untuk material mata bornya ini adalah kita menggunakan diameternya 12 mm ya. Oke. Kita setting dikit, agak terlalu mepet. Nah, seperti ini. Kita kencengin. Oke, ready? Go. Oke, kita coba sekali lagi. Untuk diameter, untuk platnya juga yang masih sama. Kita coba sekali lagi ya. Ini kayaknya cepat banget. Oke, ready, go. Ini proses pengeborannya cepat banget ya. Padahal kita di posisinya itu adalah posisi 2 ya. Sekarang kita akan coba tes di speed 3 ya. Speed 3 diameternya sama 12 mm. Tebal besinya juga sama. Ini mungkin akan lebih cepat ya. Kita coba aja. Lebih cepat ya. Oke, powerful. Nah, untuk optionnya kita coba menggunakan baterai FlexVol ya. Oke, kita ganti baterainya. Oke, jadi berat guys. Oke, kita langsung tes aja. Speednya speed 3, baterai FlexVol ya. Oke, ready, go. Wih, cepat banget. Ya, selanjutnya kita akan tes performance ini, itu adalah pada saat kita nanti ngebor di kayu ya. Ngebor kayu menggunakan auger bit dan menggunakan spade bit. Selanjutnya kita akan melakukan tes performance, yaitu materialnya itu adalah kayu.
Jadi kayunya itu seperti ini, kamera, tolong ke sini sebentar. Nah, ini adalah kayu jati Belanda, ini tergolong kayu lunak ya. Jadi, ini karena kayu lunak, jadi nanti setelah ini kita coba tes performanya itu adalah di kayu keras. Untuk aksesoris yang kita gunakan itu adalah auger bit seperti ini. Ini diameternya 22 mili. Ya. Terus nanti kita selanjutnya menggunakan spat bit ya. Seperti ini, diameternya itu adalah 40 mm. Nah, biasanya kalau misalkan torsinya nggak kuat gitu ya, pasti nanti dia akan berhenti pada saat nanti kita ngebor di material kayu ini. Nah, kita akan tes uji performanya mesin ini. Untuk speed yang nanti yang kita gunakan itu adalah bisa nanti di posisi 1 sudah pasti bisa ya, karena ini torsinya 95 Newton. Nah, kita mulai dari posisi speednya itu adalah speed 2 dan speed 3 aja. Ayo kita langsung aja tes performance. Yang pertama kita menggunakan auger bit dulu ya. Oke, ini udah kencang. Kita langsung tes performance saja. Di materialnya itu adalah kayu jati ya, kayu jati Belanda. Oke, baterai yang kita gunakan kali ini itu adalah baterai FlexVolt terlebih dahulu ya. Baterai FlexVolt 9Ah. Kita coba menggunakan speed 2. Sorry. Oke, enteng banget. Kita coba sekali lagi. Oke, baterai FlexVolt, speednya speed 2. Sekarang kita coba masih menggunakan speed 2. Kita coba ganti baterainya itu adalah menggunakan baterai power stack ya. Speed sama. Oke, ready, go. Selanjutnya kita akan coba tes performanya itu menggunakan spat bit ya. Spat bit diameternya itu adalah 40 mm. Oh, baterai sama, kita pakai yang power stack. Kita ganti mata bornya aja. Oke, ini tembus. Oke. Speednya masih 2 drill dan menggunakan baterai power stack. Oke, ready, go. Wow, cepat sekali. Oke, kita coba sekali lagi. Selanjutnya kita akan coba tes performance itu adalah menggunakan kayu keras ya. Kayu yang keras itu adalah apa sih? Kita menggunakan kayu kamper ya. Jadi kita menggunakan kayu kamper untuk proses seperti ini tadi. Karena kalau misalkan kayunya keras, itu dia membutuhkan torsi harus lebih besar lagi. Karena tadi kita belum menemukan belum menemukan kendala ya. Karena rata-rata diameternya mungkin masih di bawah ya. Kita akan coba menggunakan kayu keras. Selanjutnya kita akan melakukan tes performance di kayu keras ya. Ini kayunya kayu keras. Jadi material yang kita gunakan itu untuk aksesorisnya itu adalah masih menggunakan spat bit diameternya 40 mm. Kita menggunakan speednya, kita coba di speed 2 dulu ya. Kalau nggak bisa 2, baru nanti kita turun ke 1 ya. Untuk baterai yang kita gunakan kaliper ini adalah 4 ampere hour ya. Oke, ready, go.
Oke, bisa. Selanjutnya kita akan menggunakan auger bit ya. Kalau kita setting di posisi 1 itu sudah pasti bisa ya, hanya cuman pelan, tetapi powernya dia lebih besar lagi. Oke. Oke, kita langsung tes aja untuk menggunakan auger bit ini diameter 22 di kayu keras ya. Di speednya speed 2, baterainya masih menggunakan 4 ampere hour. Kita langsung tes aja. Ready? Go. Oke, cepat banget. Oke, kita coba sekali lagi. Sini. Oke, gampang, mudah sekali. Karena powerful ya, 95 Nm. Jadi ini mah kecil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes performance itu adalah kita melakukan proses penyekrupan ya dengan berbagai macam sekrup ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu ya. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya saya akan setting untuk material demonya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan tes performance. Jadi tes kali ini kita melakukan penyekrupan ya dengan berbagai macam sekrup ya. Karena sekrup itu kan ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar ya. Jadi nanti para penonton bisa disetting di sini nanti supaya nanti tidak merusak kepala sekrup, mata obeng gitu ya. Jadi nanti bisa disetting di sini sesuai dengan ukuran sekrupnya nanti. Kalau misalkan ukuran sekrupnya itu seperti ini, 7 cm, besar seperti ini, ya mungkin bisa nanti kita settingnya itu adalah di posisi 9 atau 10 gitu ya. Kalau misalkan ukuran sekrupnya itu kecil seperti ini, yang ukurannya mungkin 3 cm, ya mungkin nanti kita bisa settingnya itu di angka 5 seperti itu. Yuk kita langsung aja tes performance ini. Kita menggunakan mata obeng plus. Oke. Pertama kita menggunakan itu adalah mata skrup yang kecil dulu ya, seperti ini. Kita setting ini di angka 5 ya. Kita coba apakah ini bisa. Enak banget ya, karena kecil. Kita coba sekali lagi. Ya, sekarang kita akan coba langsung di ukuran besar aja seperti ini ya. Ukurannya itu adalah 7 cm. Oke, ready. Nah, seperti ini ya. Jadi sebenarnya powernya itu masih cukup gitu ya, karena prinsip kerjanya ini hanya cuman buat nyekrup aja, muter aja, jadi nggak ada impactnya. Ini mengakibatkan kepala sekrupnya itu dia rusak. Sebenarnya dari sisi power sih kuat. Solusinya itu adalah seperti ini. Kalau misalkan mesinnya hanya ada ini aja, nggak ada impact, ya bagusnya itu jangan langsung ya. Jangan langsung di skrup menggunakan skrup besar. Minimal dibor dulu dengan menggunakan bor kecil. Diameternya 3 atau 4 mili seperti itu. Baru nanti kita melakukan penyekrupan dengan skrup yang besar ini. Kita sudah berada di kesimpulan akhir ya dari pengetesan hari ini. Dari awal kita sudah unboxing, kita sudah melakukan menjelaskan masalah fitur. Terakhir kita sudah menjelaskan masalah tes performance ya. Untuk mesin ini dari sisi powernya itu sangat besar sekali ya, sangat kuat sekali. Jadi tadi pada saat saya ngebor di kayu keras atau mungkin di kayu jati Belanda tadi, itu tangannya sampai ke belintir ya. Makanya dilengkapi dengan extra handle, ada tambahan handle-nya. Nah, dengan fitur dari DeWalt dengan jaminan after sales service 3 tahun,
3 kali penggantian spare partnya free selama jangka waktu 3 tahun ya. Tergantung nanti mana yang lebih duluan tercapai. Untuk baterai dan charger ini kita garansi adalah 1 tahun ya. 1 kali penggantian baterainya itu adalah 1 kali dalam 1 tahun, atau mungkin sebelum 1 tahun kalau terjadi kerusakan baterai atau charger langsung diklaim aja. Klaimnya kemana? Jadi nanti di sini saya akan lampirkan lagi untuk alamat-alamat service center yang ada di beberapa kota besar di Indonesia. Dengan fitur dari DCD 991NT ini, dari sisi packagingnya itu sudah menggunakan box ya. Jadi dari sisi penyimpanannya dia lebih safety lagi untuk penyimpanan mesinnya. Kalau misalkan kerjanya mobile, sering project keluar atau keluar kota segala macam, jadi lebih enteng, lebih enak untuk bawanya. Terus dari sisi penyimpanan mesinnya itu lebih terjaga lagi seperti itu. Dengan fitur dari DCD 991NT ini, dengan range baterainya itu yang sangat banyak ya. Dari yang 2 ampere hour, yang 4, yang 5, atau nanti menggunakan baterai power stack, atau nanti menggunakan baterai FlexVol, itu bisa. Kalau untuk chargernya nanti mengikutin ya. Kalau misalkan baterainya itu baterai XR atau baterai yang 20 volt, 18 volt, itu ngikutin baterai yang standarnya aja. Tetapi kalau misalkan baterainya baterai FlexVol, itu alangkah lebih baiknya itu adalah kita merekomendasikan menggunakan fast charging ya. Menggunakan chargernya itu adalah charger khusus untuk FlexVol seperti itu. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk menerima update video terbaru dari DeWalt. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.